Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Lan, ada apa Lan? Kok teriak-teriak? Ih, itu Din, si Ihsan. Dok, gimana keadaan teman saya, Dok? Dengan berat hati, kami mengatakan bahwa saudara Ihsan sudah tidak bisa diselamatkan. Firman merupakan seorang kepala keluarga dengan satu orang istri yang bernama Wulan dan satu orang anak yang masih berumur 3 tahun. Ia sehari-hari bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang leasing dengan gaji kisaran 2 juta sampai 2,5 juta per bulan. Namun akhir-akhir ini, Firman cuma mendapatkan gaji 1 juta karena tak bisa memenuhi target dari perusahaan. Yah, ini kok cuma dapat gaji 1 juta bulan ini? Iya Bun, penjualan perusahaan akhir-akhir ini lagi menurun. Kalau cuma segini, mana cukup ya untuk kebutuhan kita sehari-hari? Ya mau gimana lagi Bun, dapatnya cuma segitu. Apalagi sekarang dunia lagi krisis, dampak dari wabah corona. Kalau gitu, aku boleh nggak ya kerja lagi buat bantu ekonomi keluarga kita? Enggak, aku nggak ngizinin Bunda kerja lagi. Tapi aku pengen kerja ya. Kalau cuma ngandelin gaji dari ayah, ya mana cukup. Sekarang harga pampers dan susu anak kita aja makin mahal. Belum kalau gas sama token listrik habis. Tapi kan untuk sementara waktu masih bisa pakai uang tabungan kita Bun, sambil nunggu kerjaan ayah kembali normal. Ya udah deh, terserah ayah aja. Keesokan harinya, Firman dan Wulan beraktivitas seperti biasanya. Bulan demi bulan mereka lalui, namun gaji Firman tak kunjung kembali meningkat. Sementara uang tabungan mereka sudah mulai habis dipakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Siapa sih yang nelpon pagi-pagi gini? Gak tahu orang lagi masak apa ya? Vina, tumben dia nelpon. Halo Vin, ada apa Vin? Tumben nelpon. Iya Lan, gimana kabarnya Lan? Udah lama kita nggak kontak-kontakan lagi. Alhamdulillah baik Vin. Kalau kamu sendiri gimana Vin? Aku juga baik Lan. Kamu sekarang tinggal di mana Lan? Masih di kontrakan yang lama? Udah enggak Vin. Sekarang aku ikut suami di Tangerang. Oh, nah terus sekarang kamu kerja atau enggak? Enggak Vin. Aku cuma jadi ibu rumah tangga, ngurus suami sama anak. Cuma sekarang aku lagi bingung Vin. Bingung kenapa Lan? Akhir-akhir ini pendapatan suamiku menurun Vin. Sementara kebutuhan keluargaku tambah banyak karena ada anak. Kalau ngandelin gaji suamiku aja nggak cukup Vin. Oh gitu. Kebetulan nih aku ada lowongan pekerjaan Lan yang lagi butuhin karyawan. Kamu mau nggak Lan? Emang kerja apaan Vin? Kerja jadi sales di showroom mobil Lan di daerah Jakarta. Nama showroomnya Maju Jaya. Gajinya sih lumayan Lan buat nyukupi kebutuhan kamu. Gimana Lan? Aku pikir-pikir dulu deh Vin. Soalnya aku juga belum minta izin sama suami. Ya udah, nanti kalau kamu mau hubungi aku lagi Lan. Iya Vin. Kalau gitu aku mau lanjut masak dulu Vin. Oh iya Lan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yah, Bunda mau ngomong sebentar ya. Iya Bun, mau ngomong apaan Bun? Gini ya, tadi temanku si Vina nelpon. Terus aku dikabarin kalau katanya dia ada pekerjaan di Jakarta ya. Jadi sales di showroom mobil. Kira-kira boleh nggak ya aku ikut kerja sama Vina ke Jakarta? Enggak, sekali ayah bilang nggak boleh ya nggak boleh. Tapi ya, gaji ayah tuh nggak cukup buat kebutuhan anak sama makan sehari-hari. Udah berbulan-bulan gaji ayah nggak naik-naik. Sementara uang tabungan kita udah habis. Terus kita mau nutupin kebutuhan sehari-hari pakai apa? Kalau nggak ada penghasilan tambahan ya. Ya sudah, ayah izinin kamu bekerja, tapi dengan satu syarat. Apa ya syaratnya? Syaratnya, Bunda nggak boleh lupa sama keluarga, meski Bunda kerja jauh dari rumah. Iya ya, Bunda nggak akan lupa sama keluarga. Sebisa mungkin kalau hari libur, Bunda sempet-sempetin pulang ke rumah ya. Halo Vin. Iya Lan, gimana? Jadi kerja ke Jakarta nggak? Jadi Vin, tadi aku udah minta izin ke suami dan dibolehin kok. Oh ya,
Syarat-syaratnya apa aja, Vin? Siapin aja CV, surat lamaran kerja, fotokopi KK KTP, sama ijazah terakhir. Nanti alamat showroomnya aku kirim ke WA, Lan. Iya, Vin. Kira-kira kapan aku harus ke Jakarta, Vin? Ya, kalau bisa secepatnya sih, Lan. Kamu datang ke showroomnya, bawa lamaran. Yang penting jangan hari Minggu ya. Kalau Minggu showroomnya tutup. Iya, Vin. Makasih banyak infonya. Sama-sama, Lan. Silahkan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Umur sekarang 27 tahun. Kegiatan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir saya SMA, dan domisili saya sekarang berada di Tangerang. Baik, apa kamu punya pengalaman di bidang sales? Sebelum menikah, saya pernah kerja sebagai sales handphone, Pak, di daerah Tangerang selama 3 tahun. Apa kamu bersedia jika bekerja melebihi waktu yang sudah ditentukan? Kalau memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya tidak keberatan, Pak. Dari mana kamu tahu kalau di sini ada lowongan kerja? Saya tahu info lowongan di sini dari teman saya, Pak. Namanya Vina. Oh, baik. Dari CV dan penjelasan kamu tadi, kamu masuk ke dalam kriteria karyawan yang saya butuhkan. Jadi selamat, kamu diterima kerja di sini. Terima kasih banyak, Pak. Sebelumnya akan saya jelaskan peraturan di sini. Jadi untuk jam kerja di sini mulai dari 8 pagi sampai 5 sore. Kalau siang istirahatnya 30 menit. Untuk hari Sabtu dan Minggu itu libur. Terus gaji kamu tiap bulan itu 3 juta. Dan ada bonus jika bisa melebihi target penjualan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Ya sudah, mulai besok kamu langsung masuk kerja. Mbak, numpang nanya, kos-kosan yang deket daerah sini di mana ya, Mbak? Soalnya aku baru aja keterima kerja di sini, cuma belum punya tempat tinggal. Oh, Mbaknya yang tadi interview sama Pak Jamal ya? Iya, Mbak. Mending ngekos di tempat aku aja, Mbak. Harganya murah, terus deket dari sini. Jalan kaki 10 menit juga udah nyampe ke showroom. Jadi bisa hemat biaya transportasi, Mbak. Gimana? Wah, boleh banget tuh, Mbak. Ya udah, bentar lagi kan jam istirahat. Habis ini aku anterin aja, Mbak, ke kosan. Makasih banyak, Mbak. Oh ya, namaku Wulan, Mbak. Kalau aku Dina. Keesokan harinya, Wulan mulai bekerja di showroom tersebut sebagai sales. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Wulan selalu pulang ke rumah yang ada di Tangerang untuk bertemu dengan anak dan suaminya. Namun setelah beberapa bulan bekerja, Tumben ya jalanan rada sepi, nggak kayak biasanya macet parah. Iya, Lan, mungkin orang-orang sekarang banyak yang kerja WFH. Ya mungkin aja sih. Din, aku ke toilet bentar ya. Nanti kalau ada customer, kamu layanin aja. Oh iya, Lan. Ada apa itu? Kok Ulan teriak-teriak? Lan, ada apa, Lan? Kok teriak-teriak? Itu Din, si Ihsan. ketika itu, Ihsan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun beberapa jam setelah dilakukan pemeriksaan, Dok, gimana keadaan teman saya, Dok? Dengan berat hati, kami mengatakan bahwa saudara Ihsan sudah tidak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Dok, meninggalnya gara-gara apa ya? Setelah kami lakukan pemeriksaan pada tubuh pasien, kami tidak menemukan penyakit apapun. Kami juga tidak menemukan bekas memar atau benturan di tubuh pasien. Jadi untuk saat ini, kami belum bisa memutuskan secara pasti apa penyebab pasien meninggal dunia. Oh gitu ya, Dok. Iya, kalau gitu saya permisi dulu. Teman-teman, kira-kira kenapa ya Iksan bisa meninggal? Kata dokter tadi nggak ada penyakitnya. Terus kalau memang jatuh ataupun kepleset di kamar mandi, juga nggak ada memar di tubuhnya. Iya, kayaknya memang ada yang aneh dengan kematian Iksan. Sama, aku juga curiga apa ada sesuatu ya di balik showroom itu. Udahlah teman-teman, yang penting sekarang kita doakan saja Iksan agar amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. sejak saat itu, para karyawan muncul kecurigaan terhadap kematian Ihsan.
Din, berhenti sebentar deh. Kenapa, Lan? Ada yang ketinggalan? Enggak, Din. Bukannya si Iksan udah meninggal ya, Din? Lihat deh, orang yang berdiri di sana kok kayak Iksan ya? Mukanya sih iya, tapi mungkin itu orang lain, Lan, yang mirip Iksan. Ya udah, kita samperin aja, Din. Kita pastiin dia beneran Iksan atau bukan. Itu orangnya jalan, Lan. Ayo kita ikutin. Loh, kemana tadi orangnya? Kok tiba-tiba hilang? Iya ya, kemana orang itu tadi? Ya udahlah, kita balik ke kosan aja, Din. Semalam emang bener ya itu si Iksan. Kalau mukanya sih iya, emang Iksan. Tapi anehnya mukanya kelihatan pucat banget. Dan gak mungkin juga sih orang udah meninggal tiba-tiba hidup lagi. Apa jangan-jangan itu arwah Iksan ya yang ketayangan? Dia kan meninggalnya kayak gak wajar gitu. Jangan ngomong yang aneh-aneh deh, Lan. Lah, emang kenyataannya kayak gitu, Din. Sorry nih aku potong. Dari tadi aku dengerin kalian bahas Iksan terus. Emang bener kalian habis ketemu Iksan? Iya beneran, Bil. Kemarin malam sekitar jam 8-an kalau nggak salah, kita ketemu Iksan di jalan. Di jalan mana, Lan? Jalan arah ke kosanku, Bil. Oh, berarti bukan aku aja ternyata. Maksudnya, Bil? Ya sama, semalam aku juga ketemu Iksan. Dia datang ke kosan malah. Serius, Bil? Gimana ceritanya, Bil? Jadi waktu itu siapa ya? Oh alah, kamu San. Ada apa, San? Masuk San, nongkrong di dalam aja. Ayo masuk, San, jangan diem doang di luar. Loh, San, mau kemana, San? Bukannya Iksan udah meninggal ya? Lah terus, yang tadi itu siapa dong? Jadi merinding, Bil. Serem juga ceritamu. BTW, kalian udah denger kabar terbaru nggak tentang Pak Jamal? Kabar apaan, Bil? Kok kita nggak tahu? Iya, Bil. Kabar apaan, Bil? Jadi denger-denger nih, nggak lama dari Iksan meninggal, Pak Jamal sekarang udah beli showroom baru di daerah Kemayoran. Ditambah lagi, karyawan barunya di sana banyak banget. Jujur aja, aku agak ngerasa aneh sama gelagat Pak Jamal. Ya kalian tahu sendiri kan, penjualan di showroom ini nggak begitu rame. Tapi Pak Jamal bisa beli showroom baru dan bayar karyawan banyak banget. Iya, aku juga udah ngerasa janggal. Sebenarnya ada apa sih dengan showroom ini? Setelah mendengar kabar tersebut, kecurigaan para karyawan terhadap Pak Jamal semakin bertambah. Assalamualaikum, Bu. Fitri pulang. Ibu kemana ya? Kok nggak ada yang jawab? Apa mungkin ibu lagi di kamar mandi? Astagfirullahaladzim, Ibu. Kenapa, Bu? Sadar, Bu. Tolong. Mendengar teriakan Fitri, para tetangga langsung berdatangan ke rumah Fitri. Saat itu juga, ibu Fitri langsung dilarikan ke rumah sakit. Permisi, ini betul dengan saudara Fitri? Iya, Dok, betul. Ada apa ya, Dok? Bisa ikut ke ruangan saya sebentar nggak? Ada yang mau saya bicarakan. Oh iya, Dok. Bisa, Dok. Ada apa dengan ibu saya, Dok? Jadi begini, sepertinya pasien mengalami benturan keras di kepala saat terjatuh. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata terjadi pendarahan di otak pasien, sehingga harus dilakukan operasi. Operasi, Dok? Iya, Emang gak ada cara lain ya, Dok, selain operasi? dalam kasus ini, jalan satu-satunya pasien bisa selamat harus dilakukan operasi. Jika tidak, kondisi pasien akan semakin buruk, dan kemungkinan terburuknya pasien bisa meninggal dunia. Kira-kira berapa ya, Dok, biaya operasinya? Biayanya sekitar 30 juta.
Dari tadi aku perhatiin, kamu kok ngelamun aja? Iya Lan, nggak apa-apa. Kamu lagi ada masalah ya, Fit? Kok kayak banyak pikiran gitu? Iya Lan, aku lagi bingung Lan. Bingung kenapa, Fit? Udah beberapa hari terakhir ini, ibuku masuk rumah sakit Lan. Dan kata dokter harus segera dioperasi karena ada pendarahan di otaknya. Sedangkan biaya operasinya mahal banget. Emang berapa, Fit, biayanya? 30 juta Lan. Sementara gajiku sebulan aja cuma 3 juta. Itu pun udah habis buat kebutuhan sehari-hari. Jadi mana cukup buat bayar operasi ibuku Lan. Kamu udah coba nyari pinjaman ke teman atau saudara gitu, Fit? Udah Lan, cuma ya gitu, gak ada yang mau minjemin Lan. Mungkin jalan terakhirnya aku mau minjem uang ke Pak Jamal. Siapa tahu beliau mau menolong karyawannya yang lagi kesusahan. Ya Fit, aku doain semoga ibumu diberi kemudahan dan kesembuhan, Fit. Amin. Makasih doanya Lan. Permisi Pak, Ya, siapa? saya Pak, Fitri. Oh, masuk aja. Ada keperluan apa, Fit? Sebelumnya mohon maaf Pak, saya kemari berniat mau meminjam uang Pak untuk pengobatan ibu saya. Beberapa hari terakhir ini ibu saya masuk rumah sakit dan kata dokter harus dilakukan operasi Pak. Oh, gitu. Emang kamu butuh uang berapa untuk biaya operasi ibu kamu? 30 juta Pak. Ya udah, tunggu sebentar ya. Ini saya kasih cek, nanti uangnya kamu cairkan di bank. Iya Pak, tapi ini kok nominalnya 40 juta Pak. Apa nggak kebanyakan Pak? Sisanya buat pegangan kamu kalau ada biaya tambahan dari rumah sakit. Terima kasih banyak Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Iya, sama-sama. Setelah mendapatkan pinjaman uang dari Pak Jamal, Fitri bergegas pergi ke bank agar ibunya bisa segera menjalani operasi. Singkat cerita, 2 minggu setelah operasi, kondisi ibu Fitri semakin membaik dan dokter pun sudah memperbolehkan ibu Fitri pulang ke rumah. Namun suatu hari, Loh, aku di mana ini? Oh, tolong! 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 Fitri, bangun Fitri. Kamu kenapa Fit teriak-teriak? Tadi Fitri habis mimpi ketemu ular, Bu. Tapi di kepalanya ada mahkotanya, Bu. Kira-kira arti dari mimpi Fitri tadi apa ya, Bu? Mungkin aja itu mimpi biasa, Fit. Ya cuma sekedar bunga tidur. Ya mungkin aja sih, Bu. Tapi Fitri khawatir, Bu, kalau terjadi apa-apa. Udah, nggak usah dipikirin. Mending kamu tidur lagi. Ini masih jam 2 malam loh. Besok kamu juga masih harus masuk kerja. Iya, Bu. Jangan lupa, sebelum tidur berdoa dulu. Lan, semalam aku mimpi aneh banget, Lan. Mimpi apaan, Fit? Aku mimpi ketemu ular, Lan. Tapi di kepalanya ada mahkotanya. Hah? Ular? Iya, Lan. Apa ada pertanda akan terjadi sesuatu sama aku ya? Waduh, kalau soal itu aku kurang tahu, Fit. Ya berpikir positif aja lah. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama kamu. Iya, Lan. Semoga aja nggak ada apa-apa. Fitri, tolong nanti siang kamu ke rumah Pak Sofyan ya, untuk ambil data-datanya Pak Sofyan, karena beliau tadi udah nelpon, mau beli mobil di showroom kita. Baik, Pak. Alamat rumah Pak Sofyan di mana ya, Pak? Rumah Pak Sofyan di Gang Mawar nomor 31, paling ujung pokoknya. Rumahnya nggak jauh kok dari sini, kamu jalan kaki aja. Oh iya, nanti kalau sudah ambil datanya, berkasnya tolong serahin ke saya lagi ya. Baik, Pak. Ini bukannya rumah Pak Sofyan? Udah rumah paling ujung sih ini. Betul sih ini rumah Pak Sofyan. Itu ada nomornya 31. Gede juga ya ternyata rumahnya. Permisi. Assalamualaikum Pak Sofyan. Assalamualaikum. Suara apaan tuh?
Ketika itu, Fitri langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang mendengar teriakannya. Namun bisa ular tersebut sudah menjalar ke seluruh tubuh Fitri. Ya Allah, Fit, kok bisa kayak gini kejadiannya? Aku juga nggak tahu, Lan. Tiba-tiba muncul ular seperti yang ada di mimpiku. Mungkin ini udah jalan takdirku. Kalian semua tolong hati-hati ya. Di showroom itu bahaya. Kalau bisa, kalian berhenti bekerja dari showroom itu. Selesai menjenguk Fitri di rumah sakit, tak lama kemudian Fitri dikabarkan meninggal dunia. Sebenarnya ada apa sih di sini? Kok para karyawan di showroom ini tuh selalu ditimpa musibah gitu loh? Sepertinya rentetan kejadian yang menimpa teman-teman kita bukan sebuah kebetulan. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Pak Jamal. Maksudmu Pak Jamal ngelakuin hal yang gak wajar, Bil? Seperti pesugihan? Iya, coba deh kalian ingat-ingat lagi. Sebelumnya, Iksan meninggal gak wajar di kamar mandi. Setelah diotopsi oleh dokter, nggak ditemukan penyakit ataupun bekas luka benturan. Apalagi pas malam-malam kita ketemu Iksan lagi kan? Setelah 7 harinya dia meninggal. Sekarang Fitri, yang awalnya pinjem uang ke Pak Jamal, tiba-tiba meninggal dipatok ular. Dan anehnya, ciri-ciri ular tersebut memiliki mahkota di kepalanya. Persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Masuk akal juga sih. Kayaknya tempat ini udah gak aman lagi deh buat kita. Mending kita resign aja lah bareng-bareng daripada kita dijadikan tumbal nantinya. Iya betul tuh. Mending kita cari kerjaan lain. Kalau rezeki juga gak bakal kemana. Setelah kejadian tersebut, karyawan showroom Pak Jamal banyak yang mengundurkan diri. Ya, aku mau cerita sebentar deh. Cerita masalah apa, Bun? Ini ya, masalah pekerjaanku di showroom. Loh, emang kenapa? Nggak cocok gajinya? Atau gimana? Bukan itu ya. Lah terus apa dong? Aku udah ngalami hal-hal aneh ya selama beberapa bulan kerja di showroom itu. Hal aneh? Iya ya, masa temenku yang kerja di showroom banyak yang meninggal ya? Lah, kan semua orang juga akan meninggal, Bun. Tapi masalahnya meninggalnya tuh nggak wajar ya. Hah? Nggak wajar? Iya ya, yang pertama namanya Ihsan. Dia meninggalnya di toilet. Cuma penyebab meninggalnya Ihsan masih jadi misteri ya. Dokter pun juga nggak tahu penyebabnya apa. Ya karena diperiksa juga nggak ada penyakitnya. Mungkin kepleset kali, Bun, di toilet. Enggak ya, badannya lo bersih, nggak ada bekas luka benturan. Nah, yang kedua, temanku cewek yang namanya Fitri. Dia tuh awalnya pinjem uang gitu ke bos, gara-gara ibunya harus operasi di rumah sakit. Tapi setelah ibunya sembuh, beberapa hari kemudian, dia mimpi ketemu ular ya. Tapi ularnya tuh beda, ada mahkotanya. Terus besoknya, Fitri nyeritain mimpinya tadi ke aku ya. Nah, yang bikin aku shock dan gak nyangka ya, Fitri meninggal dipatok ular, persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Kalau dari cerita Bunda tadi, bisa disimpulkan sih bahwa tempat kerja Bunda itu nggak aman. Jelas ada sesuatu di balik showroom itu. Kalau saran ayah sih, mending Bunda keluar aja dari pekerjaan itu. Pengennya sih gitu ya, cuma Bunda masih bingung ya, mau keluar atau enggak dari kerjaan ini. Sementara kita juga butuh banget pemasukan tambahan untuk keluarga kita. Ya kan bisa cari kerja di tempat lain. Iya sih, cuma nyari kerja kan nggak segampang itu ya. Ya, tapi kan sekarang yang terpenting tuh keselamatan nyawa Bunda. Kalau harta masih bisa dicari, Bun, nanti. Meski sudah diperingatkan oleh suaminya, keesokan harinya Wulan masih tetap kerja di showroom tersebut karena lebih mementingkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Wulan, buku yang dari Fitri kemarin mana ya? Oh, yang buku hijau itu ya Pak? Iya, mana bukunya? Bentar Pak, saya ambilin dulu. Ini Pak bukunya. Saat itu, wajah Pak Jamal begitu sinis melihat Wulan dan pergi tanpa sepatah kata pun.
Ya Allah, kenapa aku mimpi ketemu ular? Seperti mimpinya Fitri. Padahal aku nggak minjem uang ke Pak Jamal. Apa aku akan jadi tumbal berikutnya? Karena merasa takut akan terjadi sesuatu pada dirinya, keesokan harinya, Wulan akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan tersebut. Loh, Bun, baru sehari kerja kok udah pulang? Ada apa, Bun? Aku udah resign ya. Oh, tapi kok wajah Bunda kayak orang cemas gitu? Kenapa, Bun? Gak apa-apa, aku mau ke kamar dulu ya. Aneh, nggak biasanya Bunda kayak gini. Bun, ayo makan dulu. Dari tadi siang Bunda belum makan loh. Nggak, Ya udah, ayah suapin ya. nggak, Bunda kenapa? Sakit ah? Kalau sakit, ayo ke dokter, kita periksa. nggak. Hari demi hari, tingkah Wulan semakin aneh, seperti orang ketakutan. Firman pun merasa janggal terhadap perilaku istrinya. Ia lalu berinisiatif mengajak Wulan pergi ke rumah Kiai Rauf yang merupakan pemuka agama di desa tersebut. Ada apa, Man? Tumben datang kemari. Iya Pak Yai, maaf ganggu waktunya sebentar. Nggak apa-apa, saya juga lagi nyantai di rumah. Jadi gini Pak Yai, istri saya beberapa hari terakhir ini kayak orang linglung dan ketakutan Pak Yai. Padahal di rumah juga nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Lah emangnya istrimu habis dari mana? Nggak dari mana-mana sih Pak Yai. Sikapnya tiba-tiba berubah setelah resign dari tempat kerjaannya Pak Yai. Oh ya udah, tunggu sebentar ya. Sebenarnya istrimu ini sedang tidak berada di sini. Maksudnya gimana Pak Yai? Memang tubuh istrimu itu di sini, tapi hati dan pikirannya ada di alam lain. Lebih tepatnya di sebuah gua yang ada di pesisir pantai. Terus gimana caranya Pak Yai? Biar hati dan pikiran istri saya kembali. Caranya, kamu harus mengaji surat Yasin selama 40 hari secara terus-menerus dan tidak boleh putus. Gimana? Apa kamu sanggup? Insya Allah sanggup Pak Yai. Malam itu juga, Firman dan Kiai Rauf bersama-sama mengaji surat Yasin. Hari demi hari, mereka terus mengaji, sampai hari ke-39. Tiba-tiba, sukma Kiai Rauf keluar dari jasadnya dan menuju sebuah gua di pesisir pantai. Kenapa kamu datang ke sini? Justru aku yang harusnya bertanya, kenapa orang itu ada di sini? Dia sudah ditargetkan untuk meninggal 7 hari ke depan. Aku ingin membawa orang itu kembali. Tidak bisa, karena ini sudah perjanjian. Lalu, gimana caranya biar aku boleh membawanya pulang? Kamu boleh bawa orang ini kembali, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya, bawa orang yang telah melakukan perjanjian dengan kami ke sini sebagai gantinya. Baiklah, aku akan kembali lagi ke sini nanti. Ini, aku sudah bawakan orang yang kamu inginkan. Sekarang, lepaskan orang itu. Baiklah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak Yai. Kalau gitu, ayo kita pulang. Tolong, jangan tinggalkan saya sendirian di sini. Tolong.